Di video kali ini gue akan ngebahas tentang seri terbaru dari Ataraxia. Ya, ini seri ketiganya mereka, yaitu Vicennial. Ini dia. Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Tanpa banyak basa-basi, gue punya Ataraxia preambul untuk varian ketiga mereka. Ya, ini masih kelihatan sama sih sebenarnya, dan kayaknya memang orang Ataraxianya masih pakai tempat yang sama. Tapi ini adalah seri ketiga mereka yang bakal mau dirilis dalam waktu deket-deket ini. Mereka udah ngeluarin teasernya segala macem, dan mereka udah sempat reveal salah satu nama parfum yang bakal ada di dalam series ketiga mereka ini. Jadi series ketiga mereka ini dinamain Vicennial. Nah, ini lo bisa lihat sendiri, gua bener-bener masih dikasih versi sample set dimana mereka masih belum nyediain, masih belum iniin packagingnya sama sekali, nyiapin packagingnya. Jadi ini bener-bener masih nama doang. Nah, lu bisa dilihat di sini, lu bisa lihat di sini nama-namanya apa aja. Dan kelihatannya kalau misalnya dari materi promosi mereka yang sci-fi banget itu emang ya mungkin terinspirasi dari Dune juga. Cuma gue bakal kasih satu benang merah yang mereka kasih di sini, yaitu wangi-wanginya, base notes-nya semua mengarah ke earthy vetiver, akar wangi yang wanginya tuh rada ketanah-tanahan tapi kayak tanah basah, tanah subur, tanah gambut. It's very green and it's very earthy at the same time. Kayak wangi yang biasa lo temuin di parfum-parfum kayak Ancre Noir atau Diptyque Vetiverio gitu. Gua mau mulai review ini dengan mereview Portrait of a Slave dulu. Ini dia parfumnya. Portrait of a Slave ini wanginya sebenarnya adalah classic fougere scent. Dan dia juga bergerak ke arah yang woody. Gue mencium ada sedikit banget sejumput cedarwood di sini, tapi sekali lagi base-nya tetap di arah vetiver. Menurut gue lini kali ini sebenarnya masih lebih wearable daripada lini horor Indonesia, horor mitologi mereka kemarin. Cuma ya, you have to be brave to wear this. This is still pleasant. This is still very mass appealing. Cuma buat hidung yang nggak kelatih, lo bakal nggak suka sama wangi ini. Itu dia untuk Portrait of a Slave. Ini dia. Selanjutnya yang kedua, gua punya Age of Corruption. Wih, sedang mencerminkan kondisi kita sekarang ya. Ini dia Age of Corruption. Bisa lihat kan? Nah, Age of Corruption ini di hidung gua wanginya, somehow gua ngedetect top notes-nya itu ada mimosanya. Lu tahu kan wangi mimosa yang asam-asam rada pesing gitu dikit. Cuma dia dry down ke tobacco yang balsamic. Dan begitu dia mulai turun ke base notes, justru Age of Corruption ini yang vetivernya menurut gue paling halus dibanding yang lain. It is very wearable. Dan oh iya, semua parfum-parfumnya Ataraxia yang gue sebutin di sini di seri ketiga mereka ini, di kulit gue bisa bertahan minimal 6 jam, maksimal 8 jam. Dan daya jangkaunya itu medium to heavy. Nah, tapi di kulit gue sih sebenarnya medium ya. Apalagi kalau misalnya gue tes untuk beraktivitas, dia baru heavy ketika gue pakai di indoor saat gue lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, apakah Age of Corruption ini wearable? Menurut gue masih wearable banget. Especially buat cowok-cowok, ini wanginya maskulin banget. Hampir semua varian yang ada di dalam seri Vicennial ini wanginya maskulin gitu ya. Cuma buat cewek-cewek yang berani, yang suka sama wangi-wangi tanah, coba aja. Ada kemungkinan kalian juga bakal suka. Nah, Age of Corruption ini menurut gue adalah tipe-tipe wangi yang enak banget dipakai buat siang maupun malam, karena semua facet notes yang ada di sini tuh nggak ada manis-manisnya, nggak giung kalau misalnya kena panas, atau nggak jadi pahit banget, nggak jadi cloying gitu. Selanjutnya ada Between Liberation and Tyranny. Between Liberation and Tyranny ini punya wangi lavender yang medicinal di top notes-nya. Oh, it's a very masculine scent. Ganteng banget. Gue suka banget. Sebenarnya ini salah satu yang paling gue suka ya di semua seri Vicennial mereka ini, karena lavendernya bener-bener smooth di hidung gue gitu loh. Cuma memang karena base-nya earthy vetiver, orang bakal banyak yang gak suka dan nganggep ini baunya kayak obat nyamuk gitu loh. Sejujurnya di hidung gue nggak kayak gitu, tapi gue bisa ngerti kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kayak gitu. This is a very challenging take on lavender. Sebelum gue lanjut ke varian selanjutnya, gue mau ngingetin ke kalian bahwa gue sebenarnya lebih aktif di TikTok. Jadi kalau misalnya kalian mau ngunjungin TikTok gue bakal taruh detailnya di sini. Jadi kalian bisa langsung cek profile gue dan follow gue di sana, atau follow gue juga di Instagram, karena gue mau mulai aktif juga di Instagram lagi. Follow Instagram gue di sini. Usernya masih sama kok, tenang aja. Jadi yang keempat sekarang ada Apotheosis of Aristocrat. Wah, ini wanginya unik banget karena at the opening gue langsung mencium wangi
pink pepper yang kemudian disusul dengan spicy pimento. Yes, kayak wangi cabe. It's very very spicy, but at the same time ada sourness yang gua tangkep. Wanginya tuh green vegetal, tapi juga sour secara bersamaan. Makanya kayaknya sih lebih ke arah rhubarb ini. Tapi tetap, when it dries down lebih dari 3 jam setelah lo nge-spray parfum ini pertama kalinya, lo bakal langsung nemuin wangi earthy vetiver. Wanginya sangat-sangat imajinatif gitu lah ya, evoking imagination, fantasy, and memories gitu. Nah, terakhir ada How Can Victory Smell So Sad? How Can Victory Smell So Sad ini menurut gue adalah wangi yang paling challenging di antara yang lain. Karena wanginya ini very, very medicinal. Gua nggak bisa pinpoint notes-nya ini itu apa aja. Cuma gua mencium kayak bau betadin dan darah. Seakan-akan bikin gue imajinasi kayak gua ada di dalam tenda perang, di mana perang udah usai tapi masih banyak orang-orang yang luka-luka parah di situ dan banyak orang yang mati gitu. It is a smell of mourning, kayak duka banget. Wangi medicinalnya tuh kenceng banget, wangi blood-nya itu juga kenceng banget. This is a very, very, very interesting scent and you should try this fragrance. Kalau misal lu pengen ngelatih hidung lu untuk mendapatkan wangi-wangi yang lebih evoking imagination. Dan di kulit gua, How Can Victory Smell So Sad ini yang paling kenceng. Ada di 8 jam. And yes, it is wearable only if you're brave enough. Sekali lagi, only if you're brave enough. Nah, gua belum tahu ini mereka mau rilis kapan, tapi harusnya ya, karena mereka bilang mau rilis akhir Agustus nih. Berarti mungkin di akhir Agustus ini atau di awal September nanti. Ya, itu dia review lengkap gue untuk ke-5 varian Ataraxia yang baru. Thank you banget udah nonton video gue sampai habis. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, boleh like, boleh subscribe ke channel gue, dan jangan lupa untuk follow gue di TikTok dan di Instagram juga. Ini gue kasih linknya di sini, ini gue kasih detailnya di sini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao!